Kejadian yang sangat memprihatinkan di mana dua tokoh ulama yang seharusnya menjadi teladan bagi umat justru saling menantang untuk berduel berkelahi. Apa nasihat Buya untuk kedua tokoh ulama ini? Hari ini kita perlu memilah dan memilih siapa yang harus saya dengar dan saya ikuti. Pusing kita dibikin berantem sana sini. Sudah kita capek dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Berantem terus. Antara ustadz dengan ustadz ternyata harus bermusuhan. Umat apa ini? Untuk busa. Tidak ada bobotnya, tidak ada nilainya. Dijadikan bahan tertawaan untuk orang di luar Islam sana. Ayo cerdas. Ingat kepada siapa Anda berguru. Hari ini sudah waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya, baru-baru ini kita menyaksikan yang viral di media sosial. Kejadian yang sangat memprihatinkan di mana dua tokoh ulama yang seharusnya menjadi teladan bagi umat justru saling menantang untuk berduel berkelahi. Kejadian ini tentu menimbulkan kebingungan dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang menghormati mereka. Bagaimana seharusnya kita sebagai umat menyikapi peristiwa tersebut? Apa nasihat Buya untuk kedua tokoh ulama ini agar bisa menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang lebih bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam? Bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan umat dalam situasi yang penuh konflik seperti ini? Terima kasih atas pencerahan dan nasihat yang akan Buya berikan. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari kejadian ini dan tetap berdoa di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Kejadian yang viral. Beruntung Anda yang tidak mendengar. Saya beruntung. Saya tidak ngerti kalau kejadian viral-viral. Ada ustadz mau gulat, mau berantem. Berantem itu petinju, Mike Tyson, di ring, disepakati. Subhanallah, innalillah. Beruntung jika Anda tidak mendengar hal-hal yang semacam itu. Apalagi tadi dinisbatkan kepada tokoh. Tentunya ya, saya tidak tahu tokoh itu dari mana orangnya dan siapa orangnya. Jika saya tidak kenal dia, mohon maaf, kami mohon maaf kalau saya tidak kenal Anda. Jika tokoh itu kenal saya juga minta maaf. Akan tapi saya membaca dari sisi lain. Kita perlu, saya sendiri pribadi, belajar akhlak. Saya kurang berakhlak. Sehingga mohon maaf jika saya harus berkomentar begini, kurang berakhlak juga. Tapi saya tetap menjaga bahwasanya saya harus belajar akhlak. Mohon maaf, jangan katakan saya telah berakhlak. Kami belajar berakhlak. Jika ada hal-hal yang semacam itu, kami sampaikan tidak semestinya terjadi dong. Sesama muslim. Semua muslim kan? Ustadz ya? Tokoh kan? Tokoh agama atau tokoh apa itu? Tokoh agama lain apa gitu? Beragama-agama ya. Nah, kalau tokoh agama, biarpun beda agama sekalipun, tidak seharusnya dengan cara semacam itu. Misalnya tokoh Nasrani dan tokoh Muslim, kalau berdebat tidak harus sampai derajat seperti itu. Diskusi ilmiah, akalnya digunakan. Kalau sesama Muslim misalnya, tentu yang kita kedepankan suri toladan. Sebetulnya tidak beda benturan fisik atau benturan pemikiran, itu perlu adab. Sekarang biarpun kita dialog pemikiran, itu jangan bikin umat resah loh ya. Sekarang ada orang pengen mengangkat pemikiran sok berdebat di media, orang awam tidak paham atau mungkin 90% paham 90%, paham 60%, paham 50%, paham 40%. Berbeda-beda pemahaman ini membuat mereka juga berbeda-beda penafsiran sehingga memperluas persengketaan. Ini gesekan pemikiran juga. Sehingga ulama terdahulu berdebat, dialog dengan penuh keinsyafan di wilayah lingkungan tertentu, ini kalangan-kalangan orang alim. Sehingga setelah itu menghadirkan sebuah keputusan. Ini dialog pemikiran juga. Sebab kalau kita obral, misalnya, nanti akan menjadi, umat itu sendiri akan menjadi terpecah-pecah sesuai dengan penafsiran masing-masing. Kami harap semua mengarah kepada kedewasaan ini, kebijakan ini. Apalagi kalau sampai fisik, aduh, serem banget. Mungkin malah bukan serem, mungkin lucu banget kan begitu.
yang melihat santrinya begitu. Ini bukan Amr bin Abdul Ud dengan Imam Ali itu. Ini bukan pertikaian antara Sayyidina Hamzah dengan siapa begitu, bukan ini. Ini adalah muslim dengan muslim, Masya Allah. Tidak boleh terjadi yang demikian. Maka dari sinilah kami himbau kepada siapapun Anda, bersuri tauladanlah kepada, mohon maaf, orang di kiri kanan Anda sajalah yang mudah, yang tidak mengajari permusuhan. Jika Anda harus bersuri tauladan kepada orang, lalu Anda menjadi sok, jadi dikit-dikit ngajak berantem. Lah ini bagaimana Anda ini? Oh, ini umat Islam kok jadi gampang gulet ini bagaimana? Mana keindahan rahmatan lil alamin? Kami juga mohon maaf jika kalimat kami membuat pertikaian, kadang-kadang juga ya, tanpa kami sengaja, tentu ada kalimat-kalimat yang membuat berselisih fahamnya antara hamba dengan hamba. Akan tapi dari medan mulia ini, kalau betul katanya viral ya, ya kami sampaikan tidak seperti itu. Tidak seharusnya seperti itu. Apapun alasannya. Enggak pada tahu bagaimana? Di video barangkali gitu. Di video lah, ini kan repot sekali video. Sekarang kita ini semuanya video, mau makan di video, mau ini video. Innalillah. Tidak semestinya semacam itu, wallah alam. Tidak seharusnya semacam itu. Ada akhlak yang harus kedepankan. Kalau urusan pribadi saya dicaci dan diolok, sudahlah, kami sudah maafkan Anda. Kalau urusan agama, pemikiran, harus dibuka dialog. Kalau urusan pribadi saya, Anda caci saya, olok saya, oke, aman. Lumayan tabungan pahala buat saya, kan begitu saja. Anda bebas. Kalau pribadi saya, diri saya sendiri, oke. Urusan agama, urusan pemikiran. Urusan agama bermacam, urusan pemikiran. Pemikiran dialog ilmu dong. Nah kalau dengan orang yang tidak bisa paham dialog ilmu, lah Anda harus paham dong. Kalau orang tidak bisa menerima ilmu, kenapa Anda ajak dialog? Anda yang salah dong. Kemudian dia tidak bisa menerima kebenaran kan. Qulu salama. Assalamualaikum. Jadi kesimpulannya adalah tidak seharusnya semacam itu. Dan kami juga ingin kepada para perindu-perindu ridho Allah dimanapun Anda berada, pastikan kalau Anda duduk dengan seseorang, jika itu Anda anggap sebagai guru, pastikan guru Anda tidak senang bicarakan kejelekan orang. Tidak pernah menjadikan Anda bermusuhan dengan siapapun. Tidak mengajarkan kebencian kepada Anda. Hari ini kita perlu memilah dan memilih siapa yang harus saya dengar dan saya ikuti. Pusing kita dibikin berantem sana sini. Sudah kita capek dengan pemilihan presiden, gubernur, bupati, wali kota. Berantem terus. Antara ustadz dengan ustadz ternyata harus bermusuhan. Umat apa ini? Itu kehutsa. Untuk busa. Tidak ada bobotnya. Tidak ada nilainya. Dijadikan bahan tertawaan untuk orang di luar Islam sana. Ayo cerdas semuanya. Ingat kepada siapa Anda berguru, hari ini sudah waktunya. Alasan apapun dia, ngajari permusuhan adalah bukan hal yang benar. Abari memberi contoh permusuhan, saya tidak tahu. Innalillah. Kami lihat akhir-akhir ini memang terjadi perbedaan. Yang semuanya satu rumah, akrab gara-gara pemikiran seseorang menjadi berpecah jadi dua. Pemikiran katanya. Katanya mengajak kepada kebenaran. Kalau kebenaran yang kau ajak tidak akan menjadikan orang sebab permusuhan. Pasti Anda salah paham. Kebenaran akan membawa keindahan kok. Apapun coba. Sekarang ada umat Islam terbelah-belah. Sekarang kalangan kita ahli sunnah wal jamaah yang katanya yang mengikuti Asy'ariyah terbelah-belah. Lucu. Bertanggung jawablah hai Anda yang membuat perpecahan. Ingat di hadapan Allah. Anda punya hitungan di hadapan Allah. Apa yang Anda cari? Hanya pengen viral. Fir'aun lebih viral daripada kita semuanya. Kita perlu menjaga umat ini. Kami menemukan satu keluarga tiba-tiba menangis. Saya dicaci maki oleh paman saya gara-gara saya mengikuti ini. Allah, dicaci, diolok. Bahkan saya tidak diajak ngomong. Bahkan seperti diputuskan, kamu tidak boleh bergabung dengan keluarga ini. Apa itu? Seorang keponakan dibiayai oleh bibinya, gara-gara bibinya menikah dengan seorang, lalu dicaci mati. Bibinya dimusuhi, padahal membiayai sekolah dari kecil. Fitnah apa lagi yang lebih besar dari ini semuanya? Alasan pemikiran. Sedih, ayo belajar.
Pokoknya sudahlah, terlalu sulit. Anda harus mengoreksi, dan bukan waktunya mengoreksi, dan bukan tugas kita mengoreksi. Akan tapi Anda boleh memilih untuk diri Anda sendiri. Pastikan guru Anda. Itulah kembali pada ustadz di kampung itu yang nggak pernah buka WhatsApp, nggak pernah buka handphone, nggak pernah ngerti macam-macam. Taunya hanya kitab Akhlaqul Banin, kitab Bidayatul Hidayah, taunya kitab itu, Ta'limu Ta'alim, Masya Allah indah. Itu guru Anda sudah. Nggak usah yang aneh-aneh hari ini. Nggak usah ustadz yang viral-viralan sudah. Anda perlu sejuk sekarang. Kembali ke kampung Anda sudah. Istimewa itu, surga Anda. Yang kerja-kerja sudah, berguru yang benar. Apa artinya kita semakin hari permusuhan? Kami lihat hangat. Sehingga ke bawah-bawah. Ustadz mulai merami-rami. Wah, kayak itu jujur. Bisa jadi pertama kali ngelihat ceramahnya itu bukan ceramahnya dilihat seperti apa. Mau koreksi ceramahnya. Enggak. Lihat berapa ribu yang nonton. Berapa ribu yang nonton. Wah, viral ini. Buat lagi kayak begitu. Ajib. Kita sudah bersahabat dengan setan viral. Hati-hati. Sedih hari ini. Anda punya akal ya Mbak Allah. Anda punya akal. Bergurulah. Karena kita ingin selamat di akhirat. Jika majelis ini menjadikan hati Anda berporak-poranda, Anda tinggalkan majelis ini. Nasihati saya. Nasihati kami. Kami mendengar, alhamdulillah kami tidak terlalu akrab dengan berita-berita begitu, video-video baru apa Anda aja. Cuman kami sering datang, fulan bu ya, saya mendatangkan orang begini-begini. Kayaknya kalau nonton-nonton begitu nggak kurang terlalu sempat. Saya duduk dengan orang saja berjam-jam kadang-kadang. Nggak beres-beres kemarin ini. Nggak selesai waktunya. Mendengar pengaduan-pengaduan. Permasalahannya gara-gara itu semuanya. Lihat indah yang diajarkan Nabi. Sekarang kita duduk dengan sesama muslim saja tidak bisa baik. Padahal baginda Nabi mengajari duduk dengan orang di luar Islam pun bagaimana kita mesra dan indah. Seimbang, duduk dengan muslim indah, dengan di luar Islam indah. Sekarang ada macam-macam keunikan. Duduk dengan di luar Islam indah, sama muslim nggak indah. Juga nggak benar begitu. Tidak. Lebih akrab dengan di luar Islam, tapi dengan kaum muslimin memusuhi. Ya nggak benar juga. Yang diajarkan Nabi adalah indah di dalam rumah, indah di dalam keluarga muslim, indah bersama orang luar Islam. Itu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Islam mengajarkan, dia tidak mengajarkan kita mencaci agama orang lain. Tuhan yang dipercaya oleh orang lain tidak. Sampai derajat itu. Ada masalah kebenaran dialog yang serius. Sudah lama terjadi dialog. Bagaimana kisah imam kita, Imam Syafi'i berdialog. Cuma dialog Imam Syafi'i kan cerdas sekali dialog dalam berdiskusi ilmiah. Beliau mengatakan, mana ada kalimat lebih indah dari ini? Jika omonganku benar, ya biasa, alhamdulillah. Jika ternyata kebenaran ada pada lawanku, berarti aku tambah ilmu satu. Kan enak banget. Sekarang udah, ini omongan harus benar, sampai masuk neraka barangkali itu bagaimana? Innalillah. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Bergurulah di kampung masing-masing. Kepada ustadz yang lembut, ustadz yang tidak pernah bicarakan apakah presiden, wali kota, gubernur, artis, bukan urusanmu. Urusannya adalah bagaimana membersihkan hati kita. Apalagi mencaci tokoh-tokoh, ulama-ulama, Allah-Allah. Aduh. Tidak, bukan Anda. Anda tidak boleh berguru dengan semacam itu. Anda akan rugi. Karena apa? Kebenaran belum tentu masuk di hati Anda. Yang ada kebencian di hati Anda. Sehingga hati Anda menjadi terlatih membenci. Sehingga kebencian pun sudah menjadi kebiasaan di hati Anda. Sehingga besok Anda benci kepada suami, kepada anak, kepada ponakan, kepada saudara. Karena hati sudah kotor. Semoga Allah menjaga hati semuanya. Indah di dunia. Menjaga hati kita saling mencintaikan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Bahjah TV. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.